telepon ini bunyi, itu langsung saya deg-degan, takut, terus saya menunggu. Ini berita apa lagi, berita apa lagi. Menurunkan kolesterol secara cepat, membantu Anda melawan virus, dan memperlancar aliran darah Anda agar bisa membawa oksigen lebih banyak ke dalam tubuh Anda. Produk ini adalah garlic honey, fermentasi madu mentah dengan bawang putih tanpa ada campuran apapun. Jadi ini alami. Karena sekarang lagi PPKM, jadi kami menyediakan promo free ongkir untuk Anda semua, seluruh Surabaya. Nah, untuk info detailnya silahkan klik link WA di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Kelas ini di channel Zero to One. Ya. Jadi saya membicarakan mengenai ini ya, mental illness ya. Mental illness, saya rada aware dengan hal-hal seperti ini karena saya lihat banyak banget sekarang anak-anak muda ini yang mereka ini merasa bahwa mereka punya mental illness, mereka punya penyakit mental, entah itu depression atau anxiety ya. Nah, kalau depression mungkin kalian sudah tahu ya, depression itu artinya depresi ya. Depresi, kalian pernah punya masalah, terus kalian itu depresi banget sampai bikin kalian beban pikiran kalian ini luar biasa berat. Terus ada lagi namanya anxiety. Anxiety ini adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu rasanya tuh seperti kita tuh cemas, kayak panik gitu, karena kita banyak pikiran ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah depresi itu berdasarkan masa lalu. Anxiety atau kecemasan itu berdasarkan masa depan. Penyebabnya adalah karena depresi itu kita itu pernah punya masalah ya, pernah punya masalah di masa lalu, dan itu kita flashback terus masalah-masalah itu. Sementara kalau anxiety atau gangguan kecemasan itu karena kita terlalu memikirkan tentang masa depan. Saya sendiri pribadi itu pernah beberapa kali saya ini lagi posisi mau tidur ya, kita malam ini kita mau tidur. Terus seperti saya itu lihat ke atas, terus tiba-tiba pikiran itu memikirkan mengenai masa depan. Bagaimana nanti anak saya, gimana nanti istri saya, bagaimana nasibnya, bagaimana kalau nanti saya bisnisnya gagal seperti apa, dan lain-lain. Itu langsung kepikiran semua, dan itu terakumulasi dalam pikiran kita. Akhirnya itu mengganggu pikiran sampai akhirnya saya tidak bisa tidur. Terus dan jantung saya berdetak kayak panik gitu, kayak rasanya kayak panik memikirin masa depannya kita sendiri. Nah, itu namanya anxiety. Jadi anxiety itu berdasarkan masa depan karena kita sudah cemas dengan masa depannya kita yang akan datang ini. Sedangkan depresi itu berdasarkan mengenai masa lalu kita yang pernah kita alami ya, mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak. Dari depresi itu saya pernah merasakan juga ya, mungkin tidak terlalu parah juga. Bapak saya itu meninggal tahun 2005 waktu saya kelas 1 SMA. Saat itu kelas 1 lah, pertengahan. Beliau meninggal itu di hari Minggu pagi. Nah, kebetulan karena saya saat itu masih sudah merantau di Surabaya ya. Saya tinggal bersama om dan tante di Surabaya, dan keluarga saya dari Makassar itu menelpon tante saya itu dan om saya itu waktu pagi ditelepon. Terus saya dikasih bangun, saya dikasih tahu bahwa bapak saya meninggal. Nah, itu luar biasa bikin saya down ya. Saya merasakan rasa itu ya, itu hampir setahun lebih setelah bapak saya meninggal. Jadi saya tuh kalau pagi-pagi terus tiba-tiba ada telepon bunyi atau telepon berdering, itu saya langsung kaget, kebangun, terus deg-degan. Pemikiran saya saat itu, siapa lagi yang mati ya, siapa lagi yang meninggal pada saat itu. Saya langsung ketakutan aja, mungkin keluarga saya yang lain atau bagaimana yang bakalan meninggal di telepon itu. Jadi saya selama setahun itu lebih saya tidak bisa tidur nyenyak, karena ketika pagi itu saya ngerasain kalau telepon ini bunyi, itu langsung saya deg-degan, takut, terus saya menunggu. Ini berita apa lagi, berita yang siapa lagi yang meninggal. Itu saya begitu terus sampai setahun, setiap hari. Saya selama ini tidak pernah membicarakan mengenai itu kepada siapapun ya. Cuman ketika saat-saat ini yang akhir-akhir ini sekarang orang lagi aware dengan namanya mental illness, akhirnya saya relate, oh ternyata yang saya rasakan dulu itu namanya depresi. Kayak post traumatic
post PTSD, post traumatic stress syndrome ya. Jadi saya mengalami sebuah rasa stres trauma mengenai telepon pagi-pagi. Karena saat itu memang dikabarkan karena bapak saya meninggal. Ya, saya luar biasa, saya sangat sayang banget sama bapak saya, tapi ketika rasa ini muncul itu luar biasa banget. Itu kayak aduh, nggak bisa. Itu baru setahun lebih baru saya bisa hilang itu rasa ketakutan berlebihan mengenai telepon pagi-pagi itu. Jadi saya baru aware sekarang. Nah, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton ini mungkin merasakan juga apa yang dari yang tadi saya bicarakan ini, entah itu anxiety atau depresi. Alangkah lebih baik itu ketika kita itu hidup berdasarkan hari ini. Ya, kita hidup untuk hari ini. Karena depresi itu disebabkan karena kita masih hidup di masa lalu. Sedangkan anxiety itu kita hidup di masa depan. Penyebabnya seperti itu. Karena kalau analogi saya seperti itu ya. Jadi lebih baik kita menikmati hidup kita saat ini ya. Kita berusaha saat ini tidak perlu terlalu memikirkan mengenai masa depan. Kalau kita terlalu overthinking mengenai masa depan kita, itu bakalan bikin kita anxiety juga ya, seperti itu teman-teman. Jadi saran saya mungkin kalian perbanyak lagi beribadah mungkin ya, terus ya senang-senang aja ya, hidup untuk hari ini dan tidak perlu terlalu memikirkan mengenai masa lalu maupun masa depan. Nah, mungkin saran saya ini mungkin terdengar sedikit klise ya dan percuma, cuman mungkin ada baiknya juga kalau kalian banyak bercerita kepada orang. Jadi kalau kalian merasa kalian ini ada perasaan kalian ini tidak karuan rasanya, mungkin kalian ya itu tadi depresi atau anxiety, kalian lebih enak mencari teman untuk bercerita mengenai masalah-masalahnya kalian ya. Lebih enak kalau kita bercerita karena itu bisa nge-relief stresnya kita sendiri teman-teman. Semoga video ini membantu ya. Saya sebenarnya tidak mau untuk menceramahi kalian mengenai gini, karena saya pribadi ya, saya niatnya cuma share aja mengenai problem saya juga, karena saya pengen orang-orang semuanya ini aware dengan mental illness juga teman-teman. Karena banyak orang, termasuk idola saya sendiri yaitu Chester Bennington, itu meninggal karena mental illness juga. Tiba-tiba dia bunuh diri padahal seperti kelihatan tidak ada masalahnya, seperti kayak gitulah. Kasihan sebenarnya. Oke teman-teman, semoga video bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini manfaatnya luar biasa, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka video ini, like aja, tidak suka dislike aja, tidak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua dan hidup untuk hari ini.